Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo lur, gimana skapsnya? Semoga kalian sehat semua ya. Matur nuwun sakata-kata hipun sedoyo, yang artinya terima kasih banyak semua untuk sudah mengklik dan menonton video ini. Semoga kalian dilimpahkan rezeki dan dimudahkan segala urusan apapun oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Kembali lagi bersama saya Ijal di iReview. Pada kesempatan kali ini saya akan merangkum sebuah film yang bergenre komedi action berjudul Kung Fu Hustle yang dirilis pada tahun 2004. Oke, langsung saja tanpa ingin membuat kalian menunggu lebih lama lagi, gas lay ke filmnya. Let's go. Anyone else? You ugly fuck! Got the address of my tailor? Berlatar di Shanghai pada tahun 1940, cerita diawali dengan seorang pemimpin geng krokodil yang sedang menghajar komisaris polisi karena telah menangkap istrinya. Karena ketakutan, kemudian polisi melepaskan sang istri. Setelah membebaskan istrinya, ketua geng buaya beserta para anak buahnya pun pergi dari sana. Saat di perjalanan mereka dikepung oleh geng kapak, mereka berbalik untuk kembali masuk ke kantor polisi, namun pintu ditutup dari dalam. Kemudian ketua geng buaya memerintahkan anak buahnya untuk memanggil bantuan dengan menggunakan mercon kembang api. Geng kapak dipimpin oleh Brother Sam. Kakak Sam mengatakan bahwa anggota geng buaya telah bergabung dengannya. Tak ada pilihan lain, geng buaya pun melawan ratusan orang geng kapak. Namun karena geng kapak menggunakan senapan laras panjang, seketika membantai anak buah dari geng buaya. Sang ketua geng buaya berlari untuk menyelamatkan diri, namun adik Sam melemparkan kapak yang mengenai kakinya dan ketua geng buaya berakhir tewas di tangan kakak Sam. Tersisa istri dari geng buaya yang menangis dan memohon untuk mengampuni nyawanya. Kakak Sam pun membiarkannya pergi, namun saat istri ketua geng buaya itu berbalik untuk pergi, kakak Sam pun menembaknya. Tidak berbeda dengan zaman sekarang, pada waktu itu seantero kota Shanghai dikuasai oleh geng kapak. Mereka sering melakukan pembunuhan, namun mereka kebal hukum karena para polisi menjadi jongos mereka. Harta, tahta, wanita semuanya dimiliki oleh geng kapak. Bisnis kasino mereka juga berjalan dengan lancar. Di komplek perumahan babi, orang-orang biasa hidup dengan damai. Terlihat seorang kuli panggul sedang bekerja bernama Koli. Donat, seorang penjual kue dan mie di sana. Dia dikunjungi oleh Bapak Juragan yang tengah sarapan di tempatnya. Kemudian Bapak Juragan diberikan beberapa kue oleh Donat. Dengan basa-basi, Bapak Juragan menanyakan harga, namun Donat memberikannya secara cuma-cuma. Haji mumpung, Bapak Juragan pun mengambil lebih banyak lagi dan mengatakan dirinya akan meminta istrinya untuk menurunkan harga sewa untuk Donat. Bapak Juragan mengunjungi tempat jahit dan menggoda pemiliknya yang ngondek bernama Perry. Seorang pelanggan di tempat Perry bernama Jen yang pun tidak luput menjadi korban keisengan Bapak Juragan. Karena malu, Jen berlari keluar dari sana melewati Bao yang sedang mandi di keran rucaki. Kemudian Bao memanggil ibu juragan yang tinggal di lantai atas dan protes karena airnya tiba-tiba mati. Ibu juragan pun turun dan ya, semua orang di sana dimarahi dan dimaki-maki oleh ibu juragan karena mereka belum membayar sewa kosnya. Mereka bahkan tidak diperbolehkan menggunakan air sebelum mereka membayar biaya sewanya. Donat, Perry, dan Koli yang berada di sana juga turut diomel-omeli olehnya. Kemudian ibu juragan melampiaskan kekesalannya pada Bao yang sedang melamun. Ditambah lagi ibu juragan memergoki Bapak Juragan yang tengah mengintip di kamar mandi wanita dan No proof, empty, baseless accusations. Bapak Juragan diamuk oleh ibu juragan hingga dia jatuh dari lantai atas. Di luar tak jauh dari komplek perumahan babi, anak-anak tengah bermain bola. Tak sengaja bola mengarah pada seorang pria asing. Pria tersebut kemudian freestyle FF membuat anak-anak meminta pria tersebut mengajarkannya. Namun pria tersebut malah menginjak bola hingga kempes membuat anak-anak menangis.
Kedua pria tersebut kemudian masuk ke dalam komplek dan mengunjungi ke tempat pangkas rambut yang pemiliknya adalah Bao. Sing mengatakan pada Bao bahwa bosnya yang akan dicukur. Singkatnya, bos selesai dicukur, namun Sing mengatakan bahwa potongan rambut bosnya terlalu rapi. Kemudian sang bos yang bernama Bon membuka bajunya menunjukkan tato kapak di dadanya untuk mengintimidasi Bao. He's the boss of the Kemudian Sing meminta uang kepada Bao, namun Bao menolaknya. Sing mengatakan bahwa mereka adalah geng kapak yang terkenal, namun Bao tidak merasa takut dengan itu. Sing yang mencoba mengintimidasi Bao dengan Bon sebagai bosnya untuk menggertak Bao, tapi Bon malah turun. Sing kembali mengatakan bahwa jika bosnya bangun, maka Bao akan mati. Bao mengatakan jika mereka membunuhnya, maka ratusan orang-orang yang ada di komplek ini akan membunuh Sing lebih dulu. Terlihat orang-orang komplek sudah berkumpul akan mengkeroyok Sing. Sing meminta mereka untuk berkelahi 1 lawan 1 dengannya. Sing menunjuk seorang emak-emak untuk maju. Sing kemudian menyuruh si emak menyerang duluan, tapi first crack. Put it right here. Tough, I'll tell you what. You take the first. What? You watch your mouth. satu pukulan si emak bahkan membuat Sing hampir tumbang. Sing kemudian beralasan untuk tidak melawannya. Kemudian Sing kembali memilih seseorang untuk berduel dengannya. Kali ini Sing memilih seorang pria yang terlihat kecil, namun ternyata pria tersebut sedang duduk. Saat pria tersebut beranjak dari tempat duduknya, pria tersebut ternyata sangat tinggi, bahkan tingginya melebihi manusia normal pada umumnya. Sing lagi-lagi beralasan dan kembali melakukan kesalahan dengan memilih lawan kakek yang terlihat lemah, tapi ternyata sang kakek memiliki tubuh yang atletis. Ternyata Bao telah melaporkan hal itu kepada Ibu Juragan. Are you the boss around here or what? Fast boss my ass! The Axe Gang. Axe gang my ass! My ass! Sing yang babak belur oleh Ibu Juragan lalu mengatakan dia akan memanggil bala bantuan dengan melemparkan mercon. Tak lama kemudian datang segerombolan geng kapak asli. Ternyata mercon yang Sing lemparkan mengenai adik Sam. Sing mengaku bahwa dirinya adalah bagian dari geng kapak dan menuduh warga komplek lah yang melemparkan mercon tersebut. Kemudian adik Sam menghampiri Ibu Juragan. Karena ketakutan, Ibu Juragan lari terbirit-birit menuju ke kamarnya. Bao mengatakan kepada adik Sam bahwa jika mereka akan memerasnya, dia tidak takut. Mendengar hal itu, adik Sam pun mengambil kapaknya. Saat adik Sam akan menyerang, tiba-tiba dia terlempar jauh masuk ke dalam drum. Semua yang ada di sana tidak melihat apa yang sebenarnya terjadi. Adik Sam memerintahkan anak buahnya untuk memanggil bala bantuan. Tak lama kemudian datanglah lebih banyak lagi anggota geng kapak. Warga komplek tak berdaya tidak bisa berbuat apa-apa. Seorang ibu dan anaknya disiram dengan minyak tanah, lalu kakak Sam menyalakan korek dan menanyakan siapa yang telah menghajar adiknya. Kakak Sam menghitung sembari menunggu seorang warga yang menjadi pelaku untuk mengaku. Namun tidak ada satupun warga yang bersuara. Saat korek dilemparkan, Holly menangkapnya dan mengakui bahwa dirinya adalah pelakunya. Hanya dengan menggunakan kakinya saja, Koli mampu membuat beberapa anggota geng kapak terpelanting, tersungkur, dan tergelepak. Perry juga menunjukkan jati dirinya, lalu membantu Koli melawan anggota geng kapak. Para anggota geng kapak yang kewalahan melawan mereka berdua lalu mengambil senjata, namun Donat dengan tongkat membantu hingga berkelahian 3 melawan sekian orang tersebut pun dimenangkan oleh 3 pendekar di komplek babi. Kakak Sam marah karena gengnya kalah dalam berkelahian melawan 3 orang gara-gara Sing dan Bon yang mengaku-ngaku anggota gengnya. Saat Sing dilemparkan kapak, Sing berhasil melepaskan diri dari rantai besi dengan kawat. Melihat hal itu, kakak Sam dan Tin, seorang penasihatnya, kagum. Lalu menyuruh Sing untuk membebaskan temannya dengan cepat. Killed anybody? Always wanted to be a member of the famous Axe Gang. And go out and kill someone. Sing dan Bon memohon untuk diizinkan bergabung ke dalam geng kapak. Kemudian kakak Sam memerintahkan mereka untuk membunuh seseorang sebagai syarat untuk menjadi anggota. Singkatnya, Sing dan Bon nongkrong di pinggir jalan untuk mencari korban. Sing mengatakan kepada Bon bahwa saat ini adalah kesempatan mereka untuk bisa mendapatkan segalanya. Mereka hanya harus membunuh seseorang dan masuk ke dalam geng. Bon bertanya kepada Sing siapa orang yang akan Sing bunuh. Sing mengatakan bahwa dirinya ingin membunuh
ibu juragan serta penduduk komplek babi. Bon tidak yakin karena orang-orang komplek babi jago kungfu. Sing dengan sombong mengatakan bahwa dirinya pernah mempelajari kungfu. Sing flashback saat dia kecil, dia bertemu dengan seorang gelandangan yang mengatakan bahwa nanti Sing akan menjadi ahli kungfu yang hebat. Terlihat dari struktur tubuh Sing memiliki aliran chi yang kuat. Gelandangan tersebut memberikan buku tutorial menggunakan jurus kungfu tapak sakti Buddha. Namun buku tersebut gelandangan tidak memberinya dengan gratis. Kemudian Sing kecil memecahkan celengannya untuk mendapatkan buku tersebut. Setelah merasa latihannya sudah cukup, lalu Sing kecil membantu seorang gadis kecil tunawicara yang sedang dibully oleh beberapa orang. Sing kecil pun menggunakan jurusnya dan Sing kecil babak belur dan berakhir menjadi sekarang. Sing percaya bahwa menjadi orang baik tidak akan menang. Dia ingin menjadi penjahat dan seorang pembunuh. Tiba-tiba seorang penjual es krim lewat. Penjual tersebut adalah seorang wanita tunawicara. Kemudian Sing dan Bon yang telah mendapatkan es krimnya pergi tanpa membayar. Di komplek babi, ibu juragan marah-marah kepada Collie, Perry, dan Donat karena telah menghajar para geng kapak. Hal itu akan memberikan masalah kepada tempatnya. Mereka akan diusir dari sana, namun para penduduk komplek membela mereka. Para penduduk berkata kemana ibu juragan saat anggota geng kapak menyerang. Lalu ibu juragan malah menagih biaya sewa, tapi semua orang menyudutkannya, membuat ibu juragan berteriak keras. Dari kejauhan, Sing dan Bon mengawasi penduduk komplek. Mereka mengincar ibu juragan sebagai korban pertamanya. Sing melemparkan pisau, namun Sing meleset membuat pisau memantul dan menancap ke bahunya sendiri. Saat Bon mencoba melemparkan pisau kepada ibu juragan, pisau kembali mengenai bahu Sing. Tersisa satu pisau, namun pisau kembali menancap pada bahu Sing dan hanya gagangnya saja yang mengenai wajah ibu juragan. Karena panik, keberadaan mereka telah diketahui oleh orang-orang di sana. Bon akan melemparkan sebuah kandang yang berada di dekatnya. Namun saat Bon mengangkatnya ke atas, membuat ular-ular kobra berjatuhan keluar mengenai Sing. Bon mengatakan bahwa ular kobra senang dengan suara siulan. Saat Sing akan menenangkan ular-ular dengan bersiul, tiba-tiba saat Sing bersiul, ular kobra langsung menggigit bibirnya. Ibu juragan pun kini mengejar mereka, namun yang dikejar hanyalah Sing. Dari pisau yang menancap di bahunya bagaikan kaca spion, Sing melihat ibu juragan semakin dekat dengannya. Sing berlari lebih kencang untuk menjauh dari ibu juragan, hingga Sing menghindari truk yang tepat di depannya dengan melewati kolong. Sementara ibu juragan menghindar dengan melompat dan ibu juragan menabrak sebuah baliho jalan dan Sing berhasil melarikan diri. Terlihat kini bibir Sing menjadi memar, jeber, dan doer akibat digigit ular kobra. Sepertinya omongan dari gelandangan yang dulu Sing temui bukanlah omong kosong belaka. Terlihat bagaimana pisau yang ada di bahunya terlempar hingga salah satunya mengenai ban mobil hingga meledak. Bahkan Sing menahan rasa sakit akibat lukanya tak sengaja membuat bekas telapak tangannya pada dinding besi. Hal itu terjadi akibat aliran chi di dalam tubuh Sing yang sangat kuat terlepas. Hanya saja Sing belum bisa mengendalikannya. Bahkan Sing pulih dengan cepat dan menemui Bon yang sedang mencarinya. What are you doing here? Waiting for where the I'm fine. Did you see a doctor? That's quite deep. You seem to have learned a Di lot. tempat geng kapak, Tin dan kakak Sam menyewa 2 orang pembunuh bayaran untuk menghabisi 3 orang pendekar di komplek babi. Singkat cerita, di malam harinya, Collie yang akan meninggalkan komplek babi melewati pembunuh bayaran yang sedang memainkan guzeng. Saat Collie berjalan menjauh darinya, tiba-tiba kepalanya terpenggal begitu saja. Peri yang sedang berkemas di kosnya dihampiri oleh salah satu pembunuh yang menyamar menjadi seorang pelanggan. Beruntung Peri dapat menangkis serangan tiba-tiba dari sang pembunuh. Ternyata guzeng yang dimainkan menghasilkan serangan seperti pedang. Bahkan tidak hanya itu, musik yang dimainkan oleh sang pembunuh menghasilkan pukulan yang sangat kuat hingga membuat Peri terluka parah. Saat pembunuh menyerang secara bertubi-tubi dengan tombaknya, Donat datang membantu Peri. Sayangnya Donat tidak mampu melawan kekuatan 2 orang pembunuh. Serangan kembali datang dan Donat yang sudah tidak berdaya kemudian diselamatkan oleh Peri membuat serangan mengenai dirinya. Pembunuh kembali menyerang, namun kali ini ibu juragan berteriak menyelamatkan Peri dan Donat yang terluka parah.
Bahkan dari teriakan ibu juragan membuat senar Guzeng terputus. Mengetahui ada pendekar yang masih tersisa di komplek, kedua pembunuh melompat menuju ke tempat ibu juragan. Namun bapak juragan tiba-tiba sudah merangkul mereka. Bapak juragan yang tidak melancarkan serangan apapun bisa membuat kedua pembunuh terluka. Di dalam ruangan, Perry yang sekarat akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Kemudian para pembunuh memasang senar Guzeng yang kembali dan serangan pamungkas para pembunuh berhasil dikalahkan dengan jurus teriakan singa milik ibu juragan. Para pembunuh pun melarikan diri. Ibu juragan mengancam kakak Sam untuk tidak berurusan dengannya lagi. Lalu ibu juragan membiarkannya pergi begitu saja. Para penduduk komplek berkumpul untuk penghormatan terakhir bagi Collie dan Perry. Jane menyalahkan ibu juragan dan bapak juragan karena tidak membantu mereka, padahal ibu dan bapak juragan adalah petarung hebat. Diketahui 1 tahun yang lalu ibu dan bapak juragan kehilangan anaknya akibat perkelahian. Sejak saat itu ibu dan bapak juragan bersumpah untuk tidak bertarung lagi. Karena Donat mendapatkan luka yang serius, dia tidak mampu lagi bertahan. Sing dan Bon yang tengah berjalan-jalan tak sengaja melihat wanita penjual es krim tunawicara yang kemarin malam mereka temui. Kemudian Sing mengancamnya dengan menggunakan pisau untuk menyerahkan semua uangnya. Saat Sing dan Bon mendapatkan uangnya, wanita tersebut memberikan lollipop pada Sing. Rupanya wanita tersebut adalah gadis kecil yang dulu pernah Sing tolong dari para pembuli. Melihat hal itu, Sing merasa terenyuh hatinya, namun Sing meneplak lollipop tersebut dan pergi meninggalkannya. Sing juga mengusir Bon karena dirinya ingin menyendiri. Tapi tiba-tiba Sing dibawa oleh para anggota geng kapak. Hey, what's your name? I'm of the Axe Gang. Are you serious? You used to be a courageous man of many talents. Sing direkrut menjadi anggota geng kapak dan sekarang dia ditugaskan untuk menyusup ke dalam penjara khusus untuk membebaskan pembunuh nomor 1. Singkat cerita, dengan keahliannya membuka kunci dengan kawan, Sing pun berhasil membuka pintu baja. Dia adalah Beast, seorang maniak kungfu yang haus akan pertarungan. World's finest killer. The Beast himself is... I killed so many over the years. I will do it for free. If you find me such, you have someone. Yes, we have... Dia membunuh bukan untuk bayaran, tapi hanya kepuasan bertarung dengan melawan orang yang sepadan dengannya. Namun kakak Sam tidak yakin dengan Beast karena penampilannya yang sangat gembel. Kemudian Sing mengetes dengan akan memukulnya. Beast kemudian merebut pistol dan mengarahkannya pada dirinya sendiri. Melihat keahlian dari Beast, kakak Sam pun memerintahkan semua anggotanya untuk hormat padanya. Beast mendeteksi sebuah aliran chi yang sangat besar, kemudian dengan satu hempasan kakinya, dia menjebol tembok dan... Rupanya di sana ibu dan bapak juragan yang akan menyerang geng kapak, keberadaannya diketahui oleh Beast. Untuk sejenak mereka berbincang-bincang hangat, lalu... Melihat jurus legendaris teriakan singa dari ibu juragan membuat Beast semakin berhasrat untuk bertarung. Ibu dan bapak juragan tak mampu menandingi kekuatan dari Beast. Kemudian mereka menjadikan lonceng besar sebagai speaker untuk memperkuat jurus dari ibu juragan. Ya, benar saja, Beast tumbang dengan strategi ibu dan bapak juragan itu. Namun Beast seperti seorang pecundang mengotori pertarungan dengan berbuat curang. Beast mengeluarkan senjata yang dapat melemparkan jarum dan... Hit him. Okay. Saat mereka sedang saling mengunci satu sama lain, kakak Sam menyuruh Sing untuk memukul musuhnya. Karena tak tahan dengan ocehan kakak Sam, Sing malah ngetrol dan memukulnya. Entah karena jaringannya lag atau mungkin Sing adalah drug system, Sing kembali ngetrol dan malah memukul Beast. Careful with that. Bahkan di kondisi sekaratnya pun Sing memukul Beast dengan potongan kayu kecil. Hal itu membuat Beast semakin marah dan ibu dan bapak juragan berhasil melarikan diri dari sana dengan serta membawa Sing ikut bersamanya. Lalu kakak Sam yang marah karena Beast membiarkan mereka lolos pun ngomel-ngomel pada Beast dan...
Dengan pukulan kerasnya, Beast membunuh siapapun yang membuatnya marah. Beralih pada ibu dan bapak juragan, mereka melihat kondisi Sing yang sudah tidak memungkinkan, lalu menanyakan apa permintaan terakhir dari Sing. Kemudian dengan darahnya, Sing hanya menggambar sebuah lollipop. Singkat cerita, ibu dan bapak juragan dibuat keheranan oleh Sing karena Sing masih bertahan dan menunjukkan kesembuhan pada tubuhnya, yang padahal seluruh tulang dan persendiannya telah hancur. Kemudian ibu dan bapak juragan membantu proses pemulihannya. Bagaikan seekor kepompong yang lepas dari cangkangnya, Sing mengistirahatkan ibu dan bapak juragan. Sebelum melawan Beast, Sing berhadapan dengan puluhan anggota geng kapak. Tak butuh waktu lama, Sing berhasil menumbangkan separuh dari mereka. Singkat cerita, setelah Sing menumbangkan semua geng kapak, sekarang Sing akan berduel dengan Beast. Sing mendominasi pertarungan tersebut, setidaknya sebelum Beast mengeluarkan jurus lompatan kodok birahi. Itu adalah jurus pamungkas dari Beast. Saat Beast datang melesat menyerang Sing, namun Sing berhasil menghindarinya. Sing yang lengah tidak menyadari bahwa Beast sudah ada di bawahnya pun harus terkena serangan hingga membuat Sing terpental jauh ke langit. Saat di atas awan, Sing melihat awan berbentuk Buddha. Sing melesat ke bawah dengan mengeluarkan jurus pamungkasnya, yaitu tapak sakti Buddha. Karena sudah kalah, Beast yang akan menyerang Sing dengan cara curang pun kena mental dengan efek kerusakan besar dari jurus tapak sakti Buddha milik Sing. Kini Beast pun benar-benar menyerah dan berlutut di hadapan Sing. Master. Wanita tunawicara yang sedang berjualan air keliling dikejutkan dengan kedai lollipop. Kemudian dia berhenti untuk melihatnya. Sing keluar menghampirinya, flashback masa kecil mereka. Sing mengajaknya untuk masuk. Scene diakhiri dengan gembel yang menawarkan banyak buku jurus pamungkas pada bocah poloran dan the end. Ending yang sangat menghasilkan. Thanks for watching guys. Jangan lupa like, share, and subscribe. Help saya mencapai 271 triliun subscriber agar saya makin semangat lagi dan fokus untuk membuat videonya. Maafkan atas segala kekurangan dan salah-salah kata. Saya Ijal dan seluruh jajaran direksi Irefil izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.